Jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu lewat al-hasad, lewat iri dan dengki. Apa makna dari iri dan dengki? Iri itu artinya kita menginginkan atau mencintai sesuatu yang ada pada diri orang lain, sehingga kita melupakan kebaikan yang ada dalam diri kita atau dalam kehidupan kita. Ini namanya iri. Sedangkan dengki lebih parah daripada iri, di mana kita menginginkan dan mencintai sesuatu yang ada pada diri orang lain, lalu kita berharap orang itu kehilangan semua kebaikan-kebaikan yang kita inginkan dari dia. Misalnya ada orang yang sebutlah fisiknya ya, dia misalnya keren, cantik, ganteng, putih, sehingga kita merasa iri, pengen kayak dia, pengen cantik, pengen ganteng kayak dia. Lebih parah lagi kita dengki, pengennya dianya jadi jelek gitu. Siapa tahu kita berharap dia celaka, kena musibah sehingga dia jadi nggak keren lagi. Itu namanya dengki. Jadi iri dengki ini adalah sifat dasar manusia yang semua orang sebetulnya punya. Rasa iri itu punya. Tetapi ada yang kemudian dipupuk menjadi sesuatu yang penyakit besar kayak kanker gitu kalau di dalam fisik kita. Ada yang kemudian ditekan sehingga dia tidak terlalu dominan gitu. Nah, kalau kita membiarkan rasa iri ini dipupuk dengan cara apa? Dengan sering membicarakan tentang orang lain, dengan sering memperhatikan apa yang ada dalam kehidupan orang lain sampai lupa dengan diri kita sendiri, sampai ada muncul istilah rumput tetangga itu lebih baik, lebih hijau. Nah, kalau kita sering ngelihat keluar dan melupakan diri kita, berarti kita sedang memupuk rasa iri dan dengki, dan itu akan jadi celah masuknya syaitan. Sampai Nabi bersabda, keinginanmu terhadap sesuatu seringkali membuat engkau merasa buta dan tuli. Jadi keinginan kita terhadap sesuatu sering membutakan kita dan membuat kita tidak lagi mampu mendengar hal-hal yang baik atau nasihat-nasihat yang baik. Karena terlalu menginginkan, harison, terlalu pengen apa yang orang lain punya. Ada orang yang misalnya karena ngelihat postingan-postingan di sosial media ya, ada artis, sebutlah artis tuh jalan-jalan ke luar negeri atau memamerkan kendaraan yang mobil sportnya misalnya. Atau ada juga yang seleb menikah dan biaya pernikahannya, acara weddingnya menghabiskan dana sekian miliar misalnya. Terus kita yang menonton itu lewat gosip, lewat gadget yang viral di sosmed, tiba-tiba muncul rasa menginginkan. Kalau masih sedikit menginginkan, masih wajar karena itu sifat dasar manusia. Tapi kalau kita sering-sering nonton yang kayak gitu, lama-lama jadi kepengen banget kan. Akhirnya karena kita kepengen banget, masuklah syaitan, menggelapkan pikiran kita. Mulailah muncul niat-niat yang buruk. Apakah mencuri, apakah merampok, apakah menipu, apakah korupsi. Minimal menipu dalam perdagangan. Karena pengen cepat kaya, pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya dia nggak jujur lagi dalam usahanya, dalam dagang bisnisnya. Nah ini kenapa bisa sampai terjerumus kepada dosa? Gara-gara dia terlalu menginginkan apa yang sering dia lihat di sosial media, kemudian keinginan yang kuat itu membuat dia menjadi iri atau bahkan dengki, sehingga syaitan masuk ke dalam dirinya. Jadi al-hasad wal-hirs, rasa iri dengki dan terlalu menginginkan apa yang ada pada diri orang lain dengan cara sering menonton, menyaksikan, memperhatikan, kepo dengan orang lain sampai melupakan nikmat dalam kehidupan kita pribadi, itu adalah pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Yang keempat, syaitan masuk ke dalam hati manusia itu lewat, nah ini kita nggak nyangka ya, lewat asyab'u minat ta'am, terlalu kenyang ketika makan. Sampai makan yang terlalu kenyang juga ternyata menjadi pintu masuknya syaitan. Dan ini relate banget dengan ibadah puasa kita. Kita ngerasain ya, ketika kita buka puasa itu rasanya kayak panik kan. Segala macam pengen dimakan, segala macam pengen diminum, segala macam pengen dirasain. Sehingga ketika kita makannya terlalu kenyang saat berbuka puasa, akhirnya masuklah syaitan bersama makanan yang sangat banyak itu ke dalam perut kita. Lalu mempengaruhi kita. Menjadi apa? Satu kata ulama, menjadi gampang ngantuk dan lemah untuk beribadah. Makanya wajar ketika kita bulan puasa pengen banget taraweh, tapi seringnya absen. Kenapa? Udah kekenyangan pas berbuka, akhirnya taraweh gak kuat. Kalaupun taraweh kita paksain, gak khusyuk.
Jadi kita terawih sambil nguap-nguap, terawih sambil merem-merem, terawih sambil kayak orang yang mau jatuh. Kemudian imam lagi baca apa kita nggak sadar dia baca surat apa, bahkan kita juga nggak tahu udah rakaat keberapa. Kenapa nggak bisa kuat beribadah? Karena tadi syaitan sudah menguasai kita lewat kenyang yang berlebihan. Kemudian ulama juga mengatakan bahayanya kenyang yang berlebihan itu, kata ulama, ayudhiba rahmatal khalqi min qalbih li'annahu yadhunnu annahum kulluhum syaba'. Hilangnya rasa kasih sayang terhadap orang lain di dalam hatinya karena dia berpikir semua orang itu kenyang. Jadi kalau kita terbiasa kenyang itu kita jadi nggak empati, teman-teman, kata Syekh Said Hawa. Kenapa nggak empati? Soalnya kita terbiasa kenyang jadi nggak pernah ngerasain lapar. Lalu kita jadi berpikir semua orang kenyang. Apalagi dalam kondisi kayak pandemi sekarang, ketika banyak orang yang susah, lapar, tapi kita ngerasa nyaman, semua stok makanan kita ada, akhirnya kita hilang empati. Kayak kemarin aja, saat minyak goreng langka, beberapa orang mampu membeli minyak goreng yang harganya mahal, yang sampai harganya 100.000 lebih, atau pakai minyak zaitun. Nah, mereka yang mampu ini tidak mampu merasakan empati terhadap masyarakat yang tidak mampu membeli minyak goreng. Kenapa? Karena mereka udah biasa aja. Jadi di luar langka, di rumah mereka masih bisa mereka masak dengan minyak goreng walaupun harganya mahal. Nah, jadi kenyang menghilangkan empati dari hati seseorang. Dampak lain dari kenyang itu adalah annahu idza sami'a kalamal hikmah la yajidu lahu riqqah. Dia kalau mendengarkan nasihat-nasihat itu dia nggak mendapatkan riqqah, itu kelembutan hati atau kepekaan. Jadi dia nggak berkesan gitu dengan nasihat-nasihat. Jadi kalau dia dengar ceramah nggak berkesan, dia dengar khutbah nggak berkesan, dia dengar nasihat nggak berkesan. Kenapa? Kenyang. Kenyang itu ternyata membuat hati kita tidak lagi peka. Dan yang terakhir adalah ayyuhija fihil amrad, akan meresikokan dia terhadap banyak penyakit-penyakit fisik. Intinya kata Syekh Said Hawa, kenyang terhadap makanan yang berlebihan itu adalah madakhilus syaitan ila qalbi. Jalan masuknya syaitan ke dalam hati. Nabi SAW bersabda, al-mu'min ya'kul fi mi'an wahid wal kafir ya'kul fi sab'ati am'a. Mukmin itu makan dengan satu usus, artinya hanya satu bagian usus dari sekian banyak bagian-bagian ususnya, sedikit saja, asal bisa menegakkan tulang punggungnya. Ini juga harus kita latih, termasuk saya pribadi ya. Jadi kadang-kadang kalau makannya enak, kita jadi lupa diri gitu. Ternyata itu berpengaruh bukan hanya terhadap kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan hati dan jiwa kita. Selanjutnya, di antara jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu adalah hubbut tazyin minal athath wathiyab waddar. Suka berhias secara berlebihan, baik itu yang berhubungan dengan perabotan, kemudian rumah, kendaraan, pakaian. Kalau kita suka pamer dengan apa yang kita miliki, lalu menghias-hiasnya secara berlebihan, maka cenderung kita akan dikuasai oleh syaitan. Kenapa? Syaitan itu akan membisikkan kepada kita untuk menjadi ujub, menjadi takjub terhadap diri sendiri. Kita terlalu menghias kendaraan kita secara berlebihan. Kadang kan ada orang yang kayak terlalu berlebihan dalam menghias kendaraannya. Contohnya sampai dia pakai rotator, sampai pakai berbagai macam aksesoris. Lalu dengan hiasan-hiasan yang sangat banyak itu dia jadi membandingkan antara kendaraan dia dengan kendaraan orang lain. Muncullah rasa sombong di situ tanpa dia sadari. Terus emang nggak boleh kita menghias kendaraan, rumah dan seterusnya? Boleh. Yang dilarang itu berlebihan. Apa indikator berlebihan yang bisa memunculkan rasa sombong? Kita bisa istafti qalbak, tanya ke hati kita masing-masing. Kita menghias kendaraan itu supaya lebih safety, tambahin kayak tadi misalnya ada palang di belakang biar nggak ditabrak motor sama angkot, atau misalnya ditambahin lampu fog lamp, atau misalnya kayak di dalam kabinnya kita pasangin beberapa aksesoris kebutuhan kita. Kalau itu tidak memunculkan rasa sombong, maka itu menghias yang dibolehkan. Termasuk rumah, termasuk pakaian. Tapi kalau kita pakai pakaian yang membuat kita merasa sombong, ini branded, maka itu sudah termasuk hubbut tazyin, mencintai perhiasan yang membuat seseorang itu kemudian membuka jalan masuknya syaitan ke dalam hatinya. Semoga
ini bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan rasa kesadaran kita untuk hati-hati, lebih aware dengan madakhilus syaitan, celah-celah masuknya syaitan, lalu itu akan membuat kita lebih terjaga dalam kebaikan dan terhindar dari berbagai macam keburukan. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang madakhilus syaitan ini dalam episode-episode berikutnya. Barakallahu fikum.